Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran daring kita hari ini, kita berdoa dulu ya agar kita diberikan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya absennya diisi. Oke, apakah kalian masih ingat tentang materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin tentang laju reaksi? Ada beberapa contoh penerapan konsep laju reaksi. Di antaranya ada penghancuran bahan baku untuk membuat bubur kertas, penghancuran batu kapur sampai halus pada industri semen, dan lain sebagainya. Menurut kalian, mengapa bahan makanan dapat tahan lama dan tidak cepat membusuk jika disimpan di lemari es? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan melalui penerapan pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, serta metode diskusi, tanya jawab, presentasi, kalian akan dapat menjelaskan tentang pengertian order reaksi, tetapan laju reaksi, hukum laju, menentukan order reaksi, tetapan dan persamaan laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Nah, dengan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar dengan melalui literasi media, dan kalian juga bisa searching, browsing. Kemudian dengan itu semua kalian bisa terlibat aktif dan memiliki sifat disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan penuh rasa ingin tahu, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreasi. Oke, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Erni, Wanda, dan Lilis. Kelompok 2, Alwi dan Ana. Konsentrasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana kita dapat mengetahui besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kalian harus menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Oke. Share jangan live share. Oke. Nah, ini untuk jawaban nomor 3 ya. Untuk mencari order reaksi M, kita mencarinya dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dengan hasil M-nya itu 1. Lalu untuk order reaksi N, yaitu dengan mencarinya persamaan 3 dan persamaan 4 dengan hasil N yaitu 2. Lalu order total itu pertama ditambahkan M dan N, yaitu hasilnya 3. Lalu yang C itu persamaannya. Boleh dilihat untuk kawan-kawan semuanya. Nah, ini yang K-nya. Bisa dilihat semuanya? Iya, Ya. bisa. Jika sudah dilihat semuanya, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau Atau bertanya, boleh. Kos tadi we. Sok. Belum. Ya, ada yang menanggapi? Boleh. Kelompok lain? Ada yang menanggapi? Kelompok 1? Kelompok 1 ada yang menanggapi, boleh? Udah. Ya, yang ini mau menanggapi, boleh? Saya setuju dengan pernyataan Alwi untuk mencari order reaksi M itu dengan cara seperti itu, sehingga dihasilkan order reaksi M yaitu 1, lalu yang B untuk mencari order reaksi N dengan cara yang sama, dan dihasilkan order reaksi N yaitu 2. Oke, yang lain bagaimana? Ada kesulitan atau sama seperti Alwi dan Ermi? Gimana yang lain? Oke, jadi Ibu perjelas ya, betul yang tadi. Halo? Halo? Ibu perjelas ya, jadi sesuai dengan. Oh, Lilis, ya boleh Lilis. Apa Lilis? Menyetujui. Ya, setuju gimana?
Ya, Halo. pendapat Alwi sama Erni, karena Lilis juga ngerjainnya dengan cara yang sama dan kesamaan yang sama. Oke, jadi tidak ada kesulitan ya. Kalau begitu, kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Erni udah jawab, Lilis udah, Alwi udah. Yang lain? Ana, Wanda, Asya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Oke, gimana siapa? Izin menyimpulkan. Oh, Asya izin menyimpulkan. Boleh, mangga, silakan Asya. Apa gimana Asya? Menurut Asya? Asya, Bu. Ya. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini, hukum laju reaksi, hukum laju merupakan persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi laju dan konsentrasi reaktan. Oke. Seperti itu, Bu. Oke. Udah itu Lalu saja. order reaksi Oke, adalah reaksi. jumlah dari Ya, jaringan mungkin ya. Langsung. Ya. Gimana Sya? Teruskan. kesimpulan. Hukum laju merupakan persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi laju dan konsentrasi reaktan. Order reaksi adalah jumlah dari pengkalian konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Lalu tetapan laju adalah tetapan perbandingan antara laju reaksi dan hasil kali konsentrasi yang memengaruhi laju reaksi. Seperti itu, Bu. Oke. Sudah yang lain? Kalau langkah-langkah untuk menentukan persamaan laju gimana Sya? Mencari laju reaksi itu yang pertama kita itu mencari orde dulu. Ya, Setelah kita mengetahui ordenya, kita lalu lanjut mencari K atau konstanta. Nah, sesudah itu ya, gimana? mencari persamaan. Oke. Oke, jadi benar ya bahwa tadi sudah disimpulkan tentang hukum laju, kemudian tentang order reaksi, tentang tetapan laju reaksi. Halo, Ibu. Ya, tetapan laju reaksi dan juga bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi mulai dari menentukan order reaksi dulu, kemudian setelah menentukan order reaksi reaktannya, kita baru bisa menentukan nilai tetapan laju reaksinya. Setelah kita menentukan Ya, jadi nilai tetapan untuk laju langkah-langkah reaksinya, mencari laju reaksi itu Ibu teruskan ya. Oke. Jadi untuk menentukan persamaan laju, pertama kita menentukan order reaksi dulu, kemudian kita menentukan tetapan lajunya, kemudian ya, setelah Bu. itu baru kita mendapatkan persamaan laju reaksi yang nanti persamaan laju reaksinya kita bisa gunakan untuk menghitung laju yang lain dengan konsentrasi yang berbeda ya. Oke. Sekian mungkin pertemuan hari ini ya. Jangan lupa Halo. nanti untuk pertemuan minggu depan kalian merancang praktikum ya. Ya, Bu ya. Oke. Mungkin kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah ya, kita live meeting ya. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah.